warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala SMK Negeri 1 Selawi yang kami hormati, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku sekalian, keluarga besar SMK Negeri 1 Selawi yang dirahmati Allah, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah menapaki hari yang kesekian dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari kita lalui dalam ibadah puasa kita. Semoga tetap kita mendapatkan rahmah, mendapatkan satu kesehatan, agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, dengan kamil, dengan tanpa sia-sia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada, dalam perjumpaan di udara kali ini kita akan mengingat kembali makna puasa secara fikih, agar yang kita jalankan dalam puasa Ramadan ini adalah benar-benar puasa yang punya makna, yang punya dampak, tidak hanya sekedar puasa awam, karena kita adalah orang-orang yang mengerti, kita itu adalah orang-orang yang punya ilmu, yang bisa membaca dan bisa mendengar. Diupayakan puasa kita itu adalah benar-benar berefek seperti puasanya seekor ular. Harapannya bukan puasanya seekor ular. Kenapa ada analogi antara ulat dan ular? Karena seekor ulat yang pada awalnya adalah seekor binatang yang bila dilihat jarang sekali orang yang suka, bahkan kebanyakan sebagian besar itu tidak suka, ingin meracunnya, ingin membuangnya, bahkan ada orang yang ingin memitesnya. Tetapi ketika seekor ulat itu berpuasa, harapannya kelak nanti terlahir menjadi sosok makhluk yang cantik. Cantik perbuatannya, cantik akhlaknya, dan cantik ibadahnya. Dengan lahir, proses sebuah metamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang terbang cantik dan indah dipandang, bahkan dikejar-kejar untuk ditangkap. Bukan ingin dibunuh, bukan untuk dibinasakan, tetapi dijadikan sebuah hiasan, binatang yang terbang cantik mengelilingi bunga-bunga yang bermekaran. Itu harapan dari makna dan dampak puasa yang kita lakukan sekarang ini. Yang kedua, kenapa kita tidak mau menjadi puasanya seekor ular? Ular yang ingin berganti baju, kemudian dia berpuasa, ternyata lahirnya tetap hanya kulitnya saja yang berganti. Kata orang Jawa itu nyelung sumi. Kulitnya saja yang terkelupas, dan ganti kulit tetap kulitnya adalah seekor ular. Awalnya kobra ya tetap kobra, awalnya piton ya tetap piton, dan binatang ini jarang sekali yang menyukainya. Ketika awalnya ular tidak suka, terlahir lagi tetap menjadi seekor ular yang tetap tidak disuka, tetap tidak cantik, tetap tidak diburu oleh orang lain karena keindahannya. Nah, makna apa? Puasa yang sudah kita lakukan di Ramadan ini, kita sudah hafal betul, paham betul bahwa itu adalah merupakan satu kewajiban yang tidak bisa ditawar. Makanya puasa itu adalah satu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Sholatnya orang, sedekahnya orang,
itu bisa terlihat oleh orang lain. Tapi siamnya kita, puasanya kita, mungkin hanya Allah yang tahu semua dari kesempurnaannya, kebersihannya, kesucihannya, dan keikhlasannya. Kenapa? Karena di mata orang lain mungkin kita berpuasa, tetapi di mata Allah ada beberapa celah yang ternyata menggugurkan dari amalan-amalan yang akan mendatangkan pahala puasa itu sendiri. Secara lahir, kalau menurut ketentuan syarat sahnya puasa, mungkin kita bisa memenuhi, karena kita hanya terhindar dari makan dan minum dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi kita untuk meraih kesempurnaan pahala puasa, agar puasa itu tidak sia-sia, ternyata lebih susah. Maka analog tadi antara ulah dan ular itu bisa kita pegang, bisa kita jadikan pelajaran. Oh iya ya, ternyata kita itu bukan orang awam yang puasanya hanya sekedar menahan lapar saja. Tidak, karena apa? Kita itu orang berilmu, kita itu sudah tahu ilmunya, kita itu sudah sering membaca, kita sudah sering mendengar. Bahkan keutamaan-keutamaan itu puasa banyak sekali. Keutamaan itu untuk siapa ya? Bagi mereka yang benar-benar puasanya kamil, benar-benar puasanya sempurna, tanpa celah, tanpa ada noda-noda yang akan menggugurkan dari lapar hausnya kita. Apa sih? Puasa itu adalah satu ibadah yang tidak ada tandingannya. Itu dari kelebihan-kelebihan. Keutamaan puasa itu luar biasa. Tidak ada tandingannya. Satu pun. Itu sudah dengan hadis dari riwayat Imam Ahmad An-Nasai. Yang kedua, puasa itu menyandarkan dan disandarkannya seseorang oleh Allah untuk kita itu takarannya puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih 3 kesabaran. 1, sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir atas rasa lapar dan kesulitan yang dirasakan. Yaitu takdir, takarannya, ketentuannya ketika puasa ya dipastikan yang terjadi adalah lapar. Tapi pelajaran ketiga itu merupakan satu kelebihan ketika kita mampu melaksanakannya dengan sempurna. Puasa juga akan memberikan syafaat seperti halnya Al-Quran, berdampingan antara keutamaan puasa dan keutamaan membaca Al-Quran. Makanya puasa itu, amalan yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran, karena keduanya itu sejajar. Kelak akan mendapatkan syafaat, mendatangkan pertolongan di hari akhir. Yang kelima, orang puasa itu akan dibalas segala pahalanya dan akan diberikan ampunan bagi mereka yang memintakan ampun atas segala kesalahan-kesalahannya. Yang keenam, puasa juga merupakan satu junnah, perisai, asyam junnah. Puasa itu jadi perisai atau tameng. Perisai itu berarti penangkal ya. Kenapa dikatakan perisai? Perisai dari apa? Dari api neraka. Karena dalam puasa itu mengiringi ibadah yang lain pun dilaksanakan biasanya lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih baik dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang yang tidak berpuasa. Demikian juga dengan doanya. Berbeda doanya orang yang tidak dalam keadaan puasa. Itulah kelebihannya. Yang ketujuh, puasa adalah menjadikan sebab seseorang bisa memasuki surga Allah.
Begitu banyak beberapa keutamaan puasa secara fikih, secara hukum Islam. Keutamaan itu ternyata tidak begitu saja yang sudah dijanjikan Allah itu bisa diraih oleh kita. Kenapa? Tantangannya, siapa yang akan menggugurkan semua itu menjadi tidak lagi hak bagi kita, diri kita sendiri. Keutamaan itu tidak jadi sebuah keistimewaan bagi kita. Puasa tidak lagi mendatangkan pahala, puasa tidak lagi menjadi jurnal berisik, puasa tidak memberikan kita peluang untuk bisa masuk surga. Kenapa? Karena kita batal meraih semua itu. Antara lain, hal-hal yang dapat menggugurkan puasa itu godaan-godaan di sekeliling kita. Antara lain adalah keinginan, nafsu kita. Itu yang sulit sekali. Kalau menahan lapar mungkin bisa lah, menahan haus bisa. Tapi menahan sebuah keinginan dalam artian nafsu, apalagi nafsu itu cenderung kepada nafsu yang amarah, nafsu dengki, nafsu iri, tidak suka dengan keberhasilan orang lain, yang intinya semuanya itu adalah penyakit hati. Eman-eman kan puasanya sia-sia. Disitulah kemudian berguguran. Tidak lagi sebuah keutamaan dan keistimewaan puasa yang kita raih, melainkan sebuah kebiasaan yang hanya menahan, cuma haus, cuma lapar, hanya berhenti sampai di situ saja. Puasanya benar puasa, karena makna puasa itu ngimsak. Ngimsak itu ngoker, menahan. Kalau menahannya hanya sebatas menahan makan dan minum, sepertinya semua orang itu bisa, sangat bisa. Tapi menahan dari segala sesuatu yang merontokkan, menggugurkan dari pahala itu sendiri, yang rasanya perlu pelatihan yang benar-benar harus kita latih, harus kita biasakan. Itu susahnya minta ampun. Tapi dibarengi dengan satu niatan yang ikhlas, yang tulus. Ketika kita puasa bukan puasanya orang awam, puasa kita bukan puasanya seekor ular, tapi harapannya adalah puasanya seekor ulat yang kelak mendapatkan satu dampak pembiasaan dan perilaku yang lebih baik. Itu yang sebenarnya kita raih. Jadi segala amalan-amalan ibadah yang sunnah-sunnah yang lain di bulan puasa kita kerjakan, kita bersihkan diri, kita benahi diri, kita tata diri, kita manajemen diri, biar endingnya itu benar-benar ada hasil, ada laba, ada keuntungan. Itu sebenarnya makna yang puasa yang sebenarnya. La'allakum tattaqun, endingnya itu menjadikan kita lebih menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang lebih takut kepada perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan dosa, khususnya yang berkaitan dengan orang lain. Kenapa saya katakan kaitannya dengan orang lain? Dosa yang terbanyak ternyata pengaruhnya adalah dari orang lain, bukan diri kita. Makanya lingkungan itu luar biasa mahal. Teman itu mahal. Kenapa sih? Karena segala sesuatu yang ternyata kita tidak ingin melakukannya gara-gara orang lain. Di sekeliling kita banyak kompor, banyak orang yang suka menyulut, kemudian kita terbawa panas. Awalnya kita tidak ingin melakukan suatu kesalahan, awalnya kita tidak ingin menggugurkan pahala puasa. Karena lingkungan kita menjadi orang-orang yang ternyata larut, kemudian kita turut tergugurkan semua pahala-pahala puasa kita. Itu kan sia-sia, emang benar-benar dapatnya benar lapar sama haus saja. Itu kenapa dikatakan lingkungan itu mahal, betul, sangat mahal. Ketika orang lain di sekeliling kita membawa kita, memberikan warna kepada kita, satu kebiasaan yang ternyata hanya akan mengantarkan kita kepada perilaku-perilaku yang justru akan menggugurkan pahala-pahala kita dalam saum kita, dari sunnah-sunnah di bulan puasa kita, maka sebaiknya kita adalah menjadi orang-orang yang mampu menahan
Kalau kita tidak mampu untuk memberikan amar ma'ruf kepada sekeliling kita, paling tidak kita menahan diri. Itu makna yang sebenarnya dalam imsak, menahan. Maka ada hikmah, harapannya ada hikmah yang kita petik. Puasa itu menjadi wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah. Puasa itu akan menjadikan kita orang-orang yang nikmat, merasakan nikmat, benar-benar merasakan nikmat dari Allah. Nikmat makan rasanya lebih mengenakan, makan es itu rasanya lebih mengenakan, padahal biasa di luar bulan puasa itu makan itu semua. Tapi itulah ada satu hikmah dalam puasa itu. Yang ketiga, mendidik manusia mengendalikan keinginan. Tidak semuanya harus dikumpulkan, tidak semuanya harus dibeli, tidak semuanya harus dipenuhi. Tetapi keinginan itu kita bisa filter bahwa semua keinginan itu sebenarnya bisa disaring, karena keinginan tidaklah semuanya menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang keempat, puasa itu menahan laju godaan, karena setan itu ada di mana-mana. Diri kita saja sudah membawa di tangan kanan kita, di tangan kiri kita, di hati kita, teman-teman kita, sekeliling kita, sangat-sangat banyak. Tergantung kitanya mampu tidak menguasai diri kita, memanage diri kita dari semua godaan itu. Puasa menimbulkan rasa iba, sayang, menimbulkan rasa empati kepada orang lain, itu jelas, karena ketika puasa itu keinginan kita beramal sedekah itu lebih meningkat biasanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti ini berarti orang itu sudah merasakan nikmatnya puasa, hikmahnya puasa, dan puasa punya makna ketika orang itu mampu mengukur. Ketika puasa itu ternyata amalan ibadah saya meningkat. Selesai puasa itu ternyata ada peningkatan kebaikan, terus semakin tahun semakin meningkat. Itu baru yang dinamakan orang tersebut berarti menikmati kelezatannya berpuasa. Yang terakhir, puasa membersihkan kita dari elemen-elemen, dari semua noda-noda, dari semua racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Baik bahasa racun secara zahir maupun racun secara batin. Secara zahir memang betul, secara medis puasa itu memang melunturkan dan menggugurkan semua racun-racun toksin yang ada di tubuh kita. Secara batin, racun itu adalah perbuatan, kotoran-kotoran yang melekat di hati kita, rasa-rasa dengki kita, iri kita, hasud kita, riya kita, insya Allah dibersihkan, karena puasa ini membawa dampak bahwa kita ingin terlahir menjadi makhluk yang lebih cantik akhlaknya, makhluk yang lebih baik perilakunya, yang menjadi lebih baik segala amal perbuatan dan ibadahnya. Amin. Allahumma amin. Saya kira cukup ya. Sebuah hanya mengingat kita semua bahwa ya, yang kita cari dalam berpuasa adalah makna yang sebenar-benarnya berpuasa, agar kita tidak tergugurkan semua dari pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kebersamaannya. Semoga sedikit tetapi bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan juga bagi semuanya. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.